Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Taurus? Gimana kabarmu, Lur? Oke, ini readingan untuk November 2025. Oke, yuk absen dulu yuk. Dari kota mana nih sedulur Taurus yang hadir nih? Monggo absen dulu. Kita akan kupas situasi Taurus di November. Oke, kayak biasa ya. Ini videonya nggak ada diedit, jadi kalau audionya agak berisik, ya saya mohon maaf ya. Taurus. Nggak terasa bentar lagi tahun baru ya Lor ya. Tinggal 2 bulan lagi nih tahun baru. Waktu begitu cepat berlalu ternyata. Oke. Kalau di Oktober kemarin gimana? Seru nggak perjalanannya? Amazing nggak di Oktober kemarin? Oke. Ini ada hal yang menarik sih di November ini ya. Oke, nyambung ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan dari Taurus di bulan ini, November. Keuangan Taurus di November. Oke. Di November ini ada peluang bagus ya. Aku ngerasa lah ada peluang bagus, peluang job. Ini bisa kamu manfaatin ya. Tapi balik ke Taurus lagi ya. Pinter-pinter kamu baca peluang yang ada di dekatmu, yang ada di sekitarmu. Ini nggak jauh-jauh soalnya. Kayak gitu. Untuk awal bulan situasi keuangan cukup baik. Dan juga di tanggal-tanggal 20-an sampai ke 27 ini cukup baik. Gitu. Untuk keuangan aku rasa masih cukup baik ya untuk bulan ini. Untuk November itu cukup baik keuangan Taurus karena nggak terlalu yang gimana sih di sini ya. Ya semoga Taurus bisa kendalikan keuangan dengan baik. Kan Taurus nih zodiak yang teliti gitu. Keuangan manajemen Taurus nih bagus kan. Ya kalau untuk Taurus tuh aku percayalah sebagian besar itu orangnya teliti gitu. Nggak boros-boros banget lah Taurus. Cuman kalau udah ketemu makanan, aduh, udah ketemu cemilan, aduh, gitu. Ya, kayak nggak bisa nahan diri aja sih. Oke, Taurus. Jadi di bulan ini ya ada clue tentang makanan juga ya. Jadi hati-hati aja. Nanti bikin gemuk nggak ya? Nggak apa-apa deh, nyemil dikit-dikit doang kok gitu. Oke. Oke, kemudian di sini Taurus lagi dan lagi ya di sini ya. Nanti ini clue-nya di tanggal 6 sampai ke tanggal 16. 6 ke 16 November ini hati-hati untuk masalah keuangan ya. Di sini ada tentang keuangan yang tidak transparan. Ada sesuatu yang tertutupi di sini. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus, atau mungkin seseorang yang mengelola uang kamu gitu loh. Yang jelas uang kamu yang berkaitan dengan orang lain ini ada sesuatu yang tidak transparan di sini, Taurus. Ini akan membuat kamu cukup kesel di sini, akan membuat kamu cukup emosi. Sedangkan kebutuhan kamu banyak, tapi ternyata ada ketidaktransparan masalah uang di sini. Ini tentang kaitan ya, tentang hubungan kamu dengan seseorang gitu. Oke, dan juga di
tanggal 6 ke 16 ini hati-hati ya di situ Taurus. Ada pengeluaran, tapi aku ngerasa sih ya insya Allah nggak terlalu yang parah-parah banget sih, enggak sih ya. Kebutuhan-kebutuhan atau pengeluaran yang tak terduga di sini gitu. Jadi kalau nanti kamu di awal bulan kamu ngerasa lancar, rezekinya enak, disimpan dulu deh ya. Disimpan dulu gitu. Oke. Ini tentang lingkungan ya. Kita akan bahas untuk lingkungan Taurus ya. Orang-orang di sekitar Taurus nih. Jadi untuk masalah keuangan sih sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Ya semoga kamu bisa hati-hati ya, tetap hati-hati ya dalam proses dalam penggunaan uang. Please hati-hati banget di sini, dan juga please saya mohon banget untuk semua Taurus jangan gampang percaya, jangan mudah percaya gitu dengan seseorang di sini, karena saya khawatirkan contoh ya, sebagai contoh aja sih. Contohnya kamu nitip duit ke orang, nggak taunya orang ini meleset gitu loh. Karena ada clue ketidaktransparan tadi, ada clue manipulasi. Ya bukan manipulasi sih, ketidakjujuran lah gitu loh. Ya ini bisa ngebuat kamu kecewa di sini. Ada kekecewaan tentang uang. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kayak gitu. Jangan berharap lebih sama seseorang gitu. Dan juga di sini ada janji-janji manis tentang uang kayak gitu. Jadi ini perlu diperhatikan dari Taurus ya. Oke, lanjut lagi di sini untuk masalah lingkungan dari Taurus. Nggak tahu ya, aku ngerasa pola Taurus tuh dari beberapa waktu lalu ya sering sekali menjadi sorotan gitu. Saya juga kadang bingung ya gitu, heran juga kenapa kok kamu bisa selalu jadi sorotan orang-orang di sekeliling kamu gitu loh. Ya, nah di sini ada petunjuk orang-orang yang toksik ini sepertinya datang kembali atau muncul kembali energinya ya, Taurus hati-hati. Tapi clue-nya di akhir bulan sih gitu. Ini nanti dari tanggal 20 sampai akhir bulan. Untuk semua Taurus, hati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Gitu. Ini agak toxic sih orang-orang ini ya. Aku nggak tahu mereka kenapa bisa nggak suka sama kamu. Saya juga heran. Padahal kamu ya orangnya cuek ya. Taurus itu kan kebanyakan cuek ya. Taurus nggak peduli dengan mereka, tapi mereka yang terlalu kepo dengan kamu di sini. Aku ngerasa cukup banyak orang-orang yang kepo dengan kamu di sini, dan Taurus di sini di tanggal 6 ke 16 tadi juga ini ada kaitan dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi tolong hati-hati karena gini ya Taurus ya. Saya tidak tahu siapa dia, cuman aku ngerasa ini orang sangat-sangat mengganggu dan mengusik kamu. Ini bisa ngebuat kamu emosi banget dengan dia gitu, kesal sama dia. Ya saranku jangan terlalu digubris ya nanti orang-orang yang mungkin sifatnya agak negatif ke kamu. Lu nggak usah gubris dia, lu fokus dengan kerjaan kamu fokus dengan keuangan kamu di sini karena lagi baik ya. Karir Taurus ini peluangnya banyak di bulan ini. Peluang karirnya lagi banyak, jadi ya wajar lah ya, kita logika aja lah gitu, karena orang-orang di sekitar kamu ini, mereka ini nggak ingin melihat kamu tuh maju, mereka selalu merasa tersaingi dengan Taurus gitu loh, apalagi dunia kerja nih kerasa banget sih gitu. Kenapa kok begitu? Karena ya Taurus itu pekerja keras, Taurus itu kan orangnya ulet gitu kalau dalam bekerja tuh. Jadi Taurus tuh dalam kehidupan Taurus tuh, orang-orang Taurus itu bisa benar-benar fokus ke titik-titik tertentu gitu loh. Misalkan nih Taurus lagi pengen kerja, ya udah dia bisa fokus ke kerjaan itu gitu. Uniknya Taurus tuh gitu. Walaupun Taurus lagi ngalami banyak masalah misalkan, tapi dia tetap bisa tuh fokus ke satu titik gitu. Nah hal-hal kayak gitulah yang banyak orang lain tidak mampu gitu loh. Jadi aku ngerasa ya gitulah. Mungkin dari kemampuan kamu, dari sesuatu yang lebih dalam diri kamu, ini ngebuat mereka iri gitu. Dan di dalam dunia karir ini aku ngerasa ada seseorang yang takut dia itu tersaingi oleh kamu. Itu clue-nya. Jadi kalau ada yang jelekin kamu, nuduh kamu, ya kamu jangan terlalu terpancing ya.
Walaupun ini nanti atasan kamu sekalipun lah atau orang terdekatmu dalam dunia kerja sekalipun, ya semoga kamu nggak kepancing emosi sih. Karena nggak tahu ya, aku ngerasa Taurus di bulan ini tuh November lagi on banget nih dalam dunia kerja ya, lagi on banget nih. Energinya lagi oke loh ini Taurus nih. Lagi greget gitu loh ya. Kita minum dulu bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, Lur. Di sini saya kasih petunjuk lagi ya untuk Taurus ya. Tapi ini nanti ini bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan ya. Ada petunjuknya, yaitu hati-hati dengan perasaan kamu sendiri ketika kamu merasa insecure di sini gitu. Ya ini hal wajar sebenarnya. Wajarnya gini sih. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir, aku nih kurang apa, salah apa, dan aku harus bagaimana agar mereka-mereka itu pro sama kamu, suka sama kamu gitu loh. Ini tentang lingkungan ya, kayak gitu. Jujur gini ya, tak kasih tahu lah, gini lah, sederhana aja ya Lur ya. Yang namanya manusia, kalau dia sudah punya sifat buruk nih, contoh bermuka dua, manipulatif, toksik, orang-orang kayak gitu Lur. Kamu mau berbuat baik tetap disalahin. Kamu nggak baik apalagi. Jadi lu mau berbuat apapun tetap akan salah di mata mereka karena memang dasarnya udah busuk gitu loh. Orang kalau udah dasarnya busuk, lu mau ngapain tetap busuk. Ya, saya mengatakan ini, ya ini realitanya gitu loh. Ya untuk dan juga saya kan orangnya ngamati gitu. Dan saya sering ketemu dengan manusia-manusia kayak gitu. Ya itu faktanya. Saya coba untuk baik dengan mereka, tegur sapa dan bla bla. Tapi mereka tetap bermuka dua gitu loh. Ya, saya yakin lah teman-teman juga pasti punya nih manusia-manusia kayak gini itu pasti tahu gitu loh. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada nih orang-orang kayak gini kan. Dan ini dalam dunia karir kamu, dalam bukan cuma dunia karir sih, tapi juga dalam kehidupan kamu sehari-hari, bisa tentang tetangga, lingkungan kamu ini. Ini munculnya orang ini gitu. Ya mungkin kamu sudah hafal sama orangnya. Jadi di sini ya sekali lagi tuh ya pesanku ya, jangan terlalu kamu berpikir ini harus gimana-gimana, ya udah lu cuekin aja gitu. Faktanya memang harus lu cuekin gitu. Lu nggak usah terlalu effort ke orang ini, lu nggak usah terlalu baik juga sama orang ini, juga nggak ada gunanya juga gitu. Karena saya juga sudah praktekkan secara realita ya, ini tetanggaku sendiri ya. Tetanggaku sendiri kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Sebelah kananku, depan rumahku kayak gitu, orangnya busuk, bermuka dua tuh gitu loh. Ya bullshit lah pokoknya gitu kan. Di depan depan aja nih di baik, tapi di belakang kayak tai gitu ya. Sorry ya. Ya biar dengar sekalian gitu kan. Karena jujur sih, aku ngerasa gini, banyak nih orang-orang Taurus yang sebenarnya kesal banget nih sama orang kayak gini gitu loh. Apa sih orang-orang kayak gini harus ada gitu kan. Dan ya kamu mungkin di antara kamu yang berpikir, aku nih harus gimana, aku harus gitu loh, greget jujur. Jadi sorry ya, aku jadi kebawa Esmoni nih. Jadi karena auranya negatif banget, jujur negatif banget sih. Kayak gitu Lur, Taurus. Tapi ya tak kembalikan ke kamu ya. Karena setenang-tenangnya Taurus itu, sekali dia meluap ini bisa nggak segan-segan nih didatengin nih orang gitu. Gitu ya, ya semoga hati-hati aja sama Taurus di bulan ini ya teman-teman semuanya yang hadir. Hati-hati sama zodiak Taurus. Taurus memang tenang, kalem, tapi jangan disenggol deh. Habis lu nanti sama dia, habis lu sama Taurus. Lu jangan main-main sama Taurus ya. Sesuatu yang terlihat tenang itu bisa sangat mengerikan gitu, bisa menenggelamkan apapun gitu. Nah itu Taurus di bulan ini, itu Taurus kayak gitu. Jadi Taurus itu di bulan ini memang nggak mau ganggu orang sebenarnya, karena Taurus lagi fokus dengan tujuan hidup masa depan dan sesuatu yang ingin dia bangun di bulan ini kayak gitu. Tapi ya ketika kefokusan Taurus ini terganggu, ya nih jangan salahin Taurus, ini akan ngamuk. Taurus ada yang akan ngamuk di sini, ada yang akan marah dengan seseorang, ada mungkin yang akan didatengin, dilabrak juga gitu ya. Karena ya logikanya lah, kita ganggu enggak, ngapa-ngapain enggak, tapi mereka julid banget kan, kepo banget, gangguin banget ya lah ya, namanya manusia, kita manusiawi lah gitu kan.
manusiawi aja lah gitu loh lur, ya kan. Oke, itu ya gambarannya untuk Taurus. Kita lanjutkan lagi. Ya. Karena gini ya, polanya Taurus itu ini yang sering ku amati ya, energi Taurus tuh kalau Taurus lagi naik nih, ya entah itu secara auranya bagus, rezekinya bagus, karirnya kelihatan bagus dikit, ini udah pasti ngundang atau narik energi manusia-manusia busuk nih nongol gitu loh. Makanya kadang tuh saya ya gerem sama mereka aja sih lur gitu. Oke, jadi ya saya kembalikan ke kamu ya Taurus. Semoga kamu nggak terbebani ya sama manusia-manusia busuk ini, karena ya sekali lagi mereka hanya belenggu, dan lu fokus kehidupan kamu ya, please banget deh Taurus, bulan ini fokus dengan kehidupan kamu, tujuan kamu, please udah fokus ke situ. Lu abaikan omongan orang, nggak penting semua soalnya gitu. Ya asli nggak penting banget nih mereka nih. Mereka nggak tahu siapa kamu kok gitu. Mereka juga nggak peduli tentang kamu. Kamu mau jatuh kayak mau ngapain aja, mereka nggak peduli sebenarnya. Cuman mereka berpura-pura peduli aja depan kamu Taurus. Jelas ya. Kita lanjut lagi di sini untuk masalah Taurus yang single parents. Saya belak-belakan aja bulan ini peluang, ya bukan peluang sih, maksudnya yang mau deket sama Taurus banyak ya. Yang kangen sama Taurus, dan juga di sini ada seseorang yang akan berchemistry sama kamu gitu. Sebentar ya. Oke. Ya untuk kamu yang single, saya kembalikan ke diri kamu sih sebenarnya. Cuman gini ya, ada petunjuk nih, ada pola. Ini polanya mirip sama Libra ya. Karena kemarin saya buat readingan Libra dan ini ke Taurus. Ada kaitan apa ya? Cuman kayak mirip aja. Artinya gini. Yang mau deket banyak. Cuman dari Taurusnya di bulan ini kayak apa ya? Maju mundur sih sama orang gitu. Antara percaya dan nggak percaya itu gitu. Karena jujur ini masih banyak memori dari masa lalu, trauma-trauma yang masih kebawa-bawa di bulan ini ya Taurus ya. Jadi ya saya kembalikan ke kamu lagi. Tapi biasanya Taurus itu orangnya welcome sih. Friendly juga Taurus ini kan orang-orangnya. Jadi ya kalau secara perasaan dari Taurus ini ya so-so aja sih. Artinya ada pun orang yang mau deket sama Taurus, ini tetap diladeni, tetap direspon sama Taurus itu sendiri. Tapi malah mereka yang baper ke kamu tuh mereka, aku ngerasa gitu. Ya mungkin mereka baper karena perlakuan kamu, karena karakter kamu yang soft banget ya, yang tenang, pembawaan diri kamu yang tenang, ini ngebuat mereka jadi salah tingkah gitu. Mereka yang salting sama kamu di sini aku ngerasa. Cuman dari Taurusnya sendiri kayak secara hati kecil itu untuk memulai cinta baru itu kayaknya belum terlalu siap gitu loh. Ya, masih banyak sekali keraguan, ketakutan, takut nanti salah, takut nanti begini. Jadi ya cluenya yaudah lu berteman aja dulu sama dia. Kamu bisa kenal, bisa temen, kamu bisa ya temenan aja dulu sih kayaknya sih. Tak minum dulu ya. Oke, sorry ya. Aku terlalu bersemangat nih reading Taurus karena energinya Taurus lagi naik soalnya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Oke, ntar ya. Taurus yang single, tak kasih petunjuk untuk di November, hati-hati. Untuk kamu yang mau deket dengan seseorang atau kamu yang dideketi orang di bulan ini. Kenapa? Penting ya, kamu harus tahu tentang status dia nih. Dia single atau enggak? Dia bener-bener single atau enggak? Itu yang penting ya. Kenapa? Karena aku khawatir kamu nanti bisa jadi kambing hitam di sini, dikambing hitamkan orang. Kamu bisa dituduh pelakor di sini. Kayak gitu.
Jadi hati-hati ya. Dan teruntuk orang-orang yang punya hubungan dengan pasangan orang lain, hati-hati, lu akan habis di bulan ini. Ya sorry ya, saya tidak nakut-nakutin lah ya. Karena ya kayak gini saya ngerinding ya, biasalah ya, teman-teman udah tahu semua lah yang sering digabung di sini. Saya ceplas-ceplos orangnya kayak gitu. Itu memang karakterku kayak gitu sih, ceplas-ceplos. Lanjut ya. Taurus. Ini garis besar, pokoknya garis besar banget nih untuk Taurus. Please yang kamu yang single, hati-hati kalau mau deket sama orang. Memang yang mau deketin kamu banyak. Cuman kamu harus bisa filter di sini. Kamu harus bisa saring, kamu harus bisa analisa dengan baik ini orang bener-bener single atau enggak gitu. Dan sekali lagi Taurus, ikuti kata hatimu, ikuti perasaanmu ya. Kalau ada sesuatu yang ngeganjel dalam hatimu, berarti ada tanda tanya dan bisa jadi itu sebagai petunjukmu. Gitu. Coba ikutin. Biasanya keraguan, kejanggalan dalam hati itu ada petunjuk yang tersimpan di balik perasaan kamu itu. Kayak gitu sih. Oke, selanjutnya lagi di sini, ini dari pertengahan bulan ke sana, aku ngerasa ada yang akan rindu banget pengen ketemu nih. Ini vice versa, mungkin Taurus, mungkin dia yang di sana gitu, ingin ketemu sama kamu gitu. Nggak tahu nih orang kangen banget sih ya. Aku heran dia kangen banget sama kamu. Tapi satu sisi dia mau ketemu itu sulit gitu. Kayak ada penghalang. Ya mungkin jarak ya. Mungkin dia ada di kota lain. Atau bisa jadi dari kamunya juga mungkin yang nggak mau ketemu dia. Tapi dalam hati kangen nih. Kadang pikiran dan hati kan beda ya. Dalam hati kamu juga rindu. Tapi pikiran kamu kayak nolak untuk ketemu gitu. Karena di sini ada kisah tentang sesuatu yang menyakitkan. Siapa ya dia ya? Saya juga penasaran sih. Mungkinkah dia mantan kamu atau orang yang pernah deket sama kamu di sini? Oke. Tapi ya tak kembalikan ke kamu sih. Tapi sekali lagi, kalau misalnya nih orang yang rindu sama kamu nih terkoneksi ya sama kamu nanti, begitu, atau berkomunikasi sama kamu, aku ngerasa Taurus tetap ngerespon loh, tetap ngerespon. Tapi hatinya itu, hati Taurusnya kayak berjaga-jaga nih gitu. Aku nggak mau terlalu tenggelam, aku masih takut, masih ini, itu secara hati ya. Tapi secara karakter kamu menunjukkan bahwa kamu ngerespon di sini. Ya gitu, memang karakter Taurus tuh gitu. Karena ya friendly, orang-orang Taurus ini friendly gitu. Serunya tuh itu, asik lah Taurus nih. Ya walaupun sisi lain sering disebut sebagai zodiak keras kepala, ya memang iya sih. Cuman ya sekeras-kerasnya Taurus tuh hatinya itu tetap baik gitu sih. Lanjut ya. Hubungan Taurus di November ini rawan sekali dengan keributan, rawan sekali dengan konflik. Dan di hubungan Taurus bulan ini ada pengganggu dari luar hubungan. Ini yang perlu kamu perhatiin ya. Gitu. Ada pengganggu di luar hubungan kamu di sini Taurus. Hati-hati dengan masalah komunikasi juga di sini ya. Kenali, pahami dulu situasinya. Karena aku ngerasa gini, ini rawan konflik, ini rawan ribut, rawan emosi, rawan berantem ya dengan pasangan kamu. Ini karena gini. Ini vice versa, energinya bisa Taurus, bisa pasangan Taurus juga. Di November ini ada di antara kalian ini yang akan sibuk, pusing, stres, atau mungkin depresi ya tentang ya gitulah. Mungkin dia ada masalah tentang kehidupan pribadinya dia. Mungkin dia ada trauma juga di situ. Saya nggak tahu nih masalah personal dia apa, saya tidak tahu. Cuman dia punya masalah personal di sini. Bisa tentang keluarga juga ya. Mungkin dia capek di dunia kerja dia juga bisa jadi. Nah, kondisi dia yang lagi capek ini akan sangat-sangat kontra dengan kamunya, gitu loh. Nah, makanya di sini pentingnya untuk melihat segala sesuatu dari segala sudut pandang. Kamu harus berpikir luas di dalam hubungan kamu ini. Gitu. Karena dia sensitif nih. Hati-hati ya, dia sensitif bulan ini. Kamu salah ngomong bisa habis nih, bisa ribut lah begitu. Karena kondisi dia itu tadi bisa jadi dia lagi banyak pikiran ya. Orang kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah ya, itu cenderung sensitif. Nah, orang sensitif ini nggak bisa ngobrol sehat. Ya senggol bacok lah bahasanya gitu.
Ini harus kamu perhatiin. Jadi kalau kamu ngelihat pasangan kamu kayak mercon banting, ya kamu amati dulu nih kenapa dia bisa gitu loh. Kamu jangan ikut-ikut esmoni, ya kacau nanti. Jangan jadi batu juga gitu. Di sini perlu adanya keseimbangan. Hubungan kamu nih perlu keseimbangan gitu. Jadi di antara kamu dan dia ini harus ada salah satu yang menjadi air gitu. Harus ada salah satunya yang menjadi penenang di sini gitu. Ya, jangan ikut-ikutan jadi api. Ya, jelas ya. Oke. Ada sisi positifnya di bulan ini. November akan banyak yang akan jalan-jalan, bepergian, makan-makan, makan nih, makan. Iya, dia langsung senyum dia kalau udah bicara tentang makanan. Iya, senyumnya lebar kan. Oke. Ya, ya ini bisa kamu sama dia, mungkin bisa kamu dengan teman kamu. Nggak tahu ada momen happy banget di bulan ini. Ini bisa di awal atau di akhir bulan ya clue-nya. Kalau nggak tuh di pertengahan bulan nih. Yes, kamu amatin sendirilah. Itu antara awal, akhir, atau pertengahan gitu. Tapi ada dua ya, ada dua suasana happy di sini. Ada suasana yang membahagiakan. Cuman ya saya nggak tahu ya bahagia itu bagaimana ya, karena kamu sendiri yang bisa mengartikan bahagia menurutmu yang bagaimana, kayak gitu. Lanjut lagi di sini agak seru ya. Aduh, sendawa dikit. Taurus, tentang kamu dan dia, kamu dan pasangan kamu. Tapi gini ya, ini hati-hati dengan silent treatment, hati-hati dengan silent treatment. Siapapun itulah ya. Dalam sebuah hubungan, kalau kamu terlalu silent treatment, ya lu akan binasa, lu akan selesai. Kenapa? Logika aja. Kamu kalau didiamin orang gimana gitu loh. Ini di bulan ini akan banyak sekali silent treatment di sini. Ini harus diperhatiin ya. Kalau lu ada masalah ngomong lah. Itu kalau orang pinter tuh gitu. Kalau orang yang smart tuh gitu ngomong gitu. Lu ada masalah cerita aja, lu ngomong aja. Jangan lu tutupin, jangan lu diem. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Ya, kalau diem-dieman ya habis nih gitu loh. Gitu. Karena ya gimana ya? Heran aja sih gitu. Nah, kemudian dalam hubungan Taurus ini hati-hati dengan situasi serba salah tadi ya. Dan juga di sini jangan terlalu insecure gitu. Please, jangan terlalu insecure. Ya, Taurus jangan terlalu insecure di sini. Kemungkinan kamu berpikir salahku apa, kurangku apa, kenapa kok dia terlalu begini. Di sini ada tentang tuntutan ya. Ada clue tentang tuntutan ini. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Kayak menuntut banget, kamu harus gini, kamu harus gitu, aku pengennya kamu begini, aku pengennya begitu. Nah, ini akan jadi malapetaka nih. Ini akan jadi keributan besar ini. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil ya di bulan ini ya, Taurus ya. Semuanya lah pokoknya. Karena penyakit yang paling berbahaya adalah ketika kita menginginkan segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pikirkan. Itu sangat bahaya. Karena nggak mungkin gitu loh. Kamu nggak bisa menginginkan pasangan kamu harus begini, harus begini, harus begitu. Itu nggak bisa gitu loh. Kenapa? Kita punya hidup masing-masing. Walaupun kalian berdua bersama punya hubungan, tapi hidup tetap masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan orang harus begini, harus begitu ya. Itu nggak bisa kan. Itu akan jadi masalah loh di bulan ini. Hati-hati ya. Kemudian di sini saya kasih petunjuk lagi untuk Taurus yang punya hubungan ya, terkhusus nih. Jangan kamu nyalakan api sekecil apapun. Ini akan jadi malapetaka juga. Ini akan jadi bahaya banget di sini. Saya tidak nakut-nakuti nggak ya, karena situasinya memang agak panas dalam hubungan Taurus. Ya, ingat ya, selingkuh itu tidak harus tentang berpelukan, berciuman, hubungan intim baru dikatakan selingkuh, enggak. Kamu ada komunikasi kecil dengan lawan jenis, itu sama dengan loh. Komunikasi kamu dengan lawan jenis, terus kamu ada perasaan sedikit saja, itu sama dengan kamu menyalakan api kecil. Itu sama dengan perselingkuhan. Karena mungkin pemikiran orang selingkuh ini ketika kamu
sudah berjalan-jalan bareng sama dia, udah ngapa-ngapain, udah kikuk-kikukan lah baru disebut selingkuh. No, ternyata ada hal yang lebih mendasar dari itu semua. Ini harus kamu perhatikan ya, semua Taurus lah, hati-hati gitu loh. Karena di bulan ini kamu rawan sekali untuk mencari kebahagiaan di luar. Mungkin kamu pusing, bingung dengan pasangan kamu begini-begini, kamu nggak bisa memahami dia, kamu nggak ngerti situasinya, sehingga mendorong kamu untuk bercerita dengan orang lain. Disinilah titik hati-hatinya. Ya, kalau kamu ngobrol sama teman sejenis nggak masalah, cuman kalau lawan jenis, mau siapapun dia gitu loh, hati-hati. Karena mudah sekali kamu terhanyut terbawa. Kalau kamu sudah terbawa suasana, ya ingat ya, cinta itu tumbuh karena kenyamanan. Semua itu berawal dari komunikasi, semua itu berawal dari obrolan-obrolan kecil. Itulah yang disebut perselingkuhan yang sebenarnya. Jadi hati-hati, saling jaga aja kalau memang kamu sayang gitu kan. Karena ini akan jadi keributan. Dan keributan ini bisa berakhir buruk gitu. Ya. Ya, jadi apapun yang gue bahas di sini ini sebagai gambaran saja, teman-teman semua, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri. Setidaknya kamu sudah punya gambaran hal-hal yang perlu kamu perhatikan kan di bulan ini. Kayak gitu, ya. Selebihnya saya kembalikan ke kamu. Dari sisi Taurus juga di sini, hati-hati juga ya, pentingnya tentang emosi kamu. Perhatikan emosi kamu di sini ya, jangan gampang meledak-meledak ya, karena memang suasananya cukup membuat kamu gimana gitu ya. Gitu. Oke, Lur, jelas ya. Oke deh, ini yang bisa aku bahas ya untuk Taurus. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan kamu semuanya. Bye-bye.